Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Qulna kami berfirman, Allah Qulna kami berfirman, ihbitu turunlah kamu, ihbitu turunlah kamu minha dari surga itu jami'an semuanya. Qulna kami berfirman, ihbitu turunlah kalian minha dari surga jami'an semuanya. Fa imma ya'yannakum minni huda, kemudian jika datang petunjukku kepadamu, faman tabi'a hudaya, maka siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, maka tidak ada kekhawatiran dan tidak pula mereka bersedih hati. Fala khaufun itu takut atau khawatir, lain terhadap mereka, wala hum yahzanun, dan mereka pun tidak akan bersedih hati. Walladzina kafaru, dan adapun orang-orang yang kafir, ini banyak, kafaru berarti dua, hum anta, antuma, jadi urutan ketiga. Mereka berarti dua, hum mereka, ketika bersambung dengan fi'il kata kerja walladzina kafaru, adapun mereka orang-orang yang kafir, wa kadzabu, maka sama itu, kafaru kadzabu sama, menunjukkan jamak banyak, dan mereka juga mendustakan bi ayatina, ayat-ayat kami, bi ayatina, ayat-ayat kami. Ulah adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, ulaika mereka itulah, ulaika mereka itulah. Di ulaika ini dan kata zalika ulaika, kalau belajar isim isyarat, kata tunjuk, bahasa Indonesianya kata tunjuk. Ulaika mereka itulah ashabun nari, adalah penghuni neraka. Mereka menjadi penghuni neraka. Mereka itu fiha, di dalam neraka, khalidun, kekal. Yaqulu ta'ala mukhbiran amma agarabi Adam. Jadi Allah Subhanahu wa taala akhbaro, memberitahukan, menceritakan tentang peringatan yang ditujukan kepada Adam wa zaujatihi, dan juga istrinya Hawa. Dituliskan di dalam tafsir ini seperti ini. Ternyata wa iblis, juga iblis ternyata yang disuruh turun di sini adalah
wa iblis. Jadi Allah menceritakan tentang peringatan terhadap Adam, istrinya, dan juga iblis. Kapan? Ketika akhbatahu minal jannah. Ketika Allah menurunkan, kalau bahasa lain kan diusir. Ketika diusirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka itu minal jannati, dari surga. Wal murad azurriyah. Bahkan di dalam tafsir dikatakan bahwa yang dimaksud adalah anak cucunya juga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan nanti Alkitab. Jadi setelah Nabi Adam diturunkan kitab-kitab sampai kepada Nabi Muhammad Al-Quran. Nah, ini semuanya juga merupakan peringatan juga. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan surah Toha, surah yang 20, dikatakan bahwa wa man a'rada an zikri. Kata-kata zikri ini adalah peringatan. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling dari peringatan yang dimaksud Al-Quran, fa inna lahu ma'isatan dhanka, maka kami jadikan hati mereka dhanka, sempit. Jadi nama awak siapa nama awak dhanka, sampai jadi pokoknya beko sampai sekalangnya. Jadi jangan salah-salah tentang ayat Al-Quran. Ada nama cucu awak dhanka itu sempit. Nanti bisa dilihat di surah Toha ayat yang 124 itu. Jadi orang yang berpaling dari peringatan Allah dari Al-Quran, sempit kehidupannya. Sempit kehidupan. Ya. Makanya orang yang dekat dengan Al-Quran, yang mengikuti Al-Quran, lapang saja dadanya. Lapang saja dadanya. Maka kita selalu dengan yang nikah itu apa? Yang dari Madinah, asli Madinah itu si Ali Jabir. Dia menginginkan tahun 2020 itu adalah tahun keemasan Al-Quran. Ternyata beliau meninggal 2021. Ditargetkan tahun 2030, maka masyarakat Indonesia keseluruhannya sudah dekat dengan Al-Quran. Ternyata Allah panggil yang begitu. Saya komitmen terhadap pedoman kita Al-Quran. Ternyata generasi-generasi itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Jadi ulangan jawab dari Al-Quran, dari peringatan. Di samping kehidupan di dunia dia sempit, susah secara materi luar biasa, kekayaan melimpah ruah, kedudukan jabatan tinggi, tapi sempit saja kehidupannya itu. Karena jauh dari peringatan. Jauh dari peringatan itu. Tidak cukup itu. Wa suruh yaumal qiyamati a'ma. Kami kumpulkan kata Allah nanti di akhirat dalam keadaan buta. Jadi orang yang tidak menghiraukan Al-Quran, jauh dari ayat-ayat Allah, berpaling dari Al-Quran, maka nanti kami kumpulkan dalam keadaan buta. Protesnya, protes. Sebutkan juga dalam surah 124, 125, 126 disebutkan lagi. Rabbi lima hasaltani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Rabb, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira,
Padahal aku waktu di dunia melihat. Jadi pengertian buta ada dua. Ada buta mata, ada buta hati. Ada juga di dalam tafsir tentang menafsirkan. Ini tafsir dari ayat-ayat yang kita bahas ini. Tafsir yang kita bahas ini. Tapi ada lagi di dalam tafsir tentang surat Toha itu yang dimaksud buta adalah la hujjah. Apa maksudnya? Tidak ada hujjah, tidak ada dalil, tidak ada alasan, dan dia tidak bisa berargumentasi nanti di hadapan Allah. Habis mainnya, itu kalau bersawan. Habis mainnya. Jadi orang yang berpaling dari peringatan Allah nanti habis mainnya di sana di akhirat itu. Waqad kuntu basira. Akhirnya apa? Kenapa dikumpulkan dalam keadaan buta? Tidak bisa apa-apa. Ya. Nanti Ustazna tidak melihat, jangan merasa. Ustazna sekarang tidak melihat, tapi mata hatinya melihat. Ya. Ustazna nanti yang paling terang matanya melihat keindahan surga. Amin ya rabbal alamin. Supaya tidak tidur di bangku kita. Dia menyimak apa. Nah, setelah itu kenapa dikumpulkan dalam keadaan buta? Disampaikan lagi. Oh, dikatakan ketika protes Rabbi bahasa tidak apa waqad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasita. Demikianlah karena kamu telah mendustakan ayat-ayatku. Maka nyambung dengan ini tafsirannya. Jadi tafsir yang lebih aman itu adalah menafsirkan ayat dengan ayat, surat dengan surat. Saya khawatir juga itu. Mohon maaf ya, tidak semuanya. Ada ustadz yang membacakan misalnya surat ini, tapi ceritanya Amerika, Australia, kemana-mana. Tadi yang dibaca misalnya tentang wal asri, tapi ceritanya kemana-mana. Khawatir. Makanya ulama mengatakan seakan-akan begini, haram hukumnya menafsirkan menurut logikanya. Birok ini itu sudah jelas itu ada hadisnya. Siapa yang menafsirkan ayat-ayat Allah dengan akalnya sendiri, pandai-pandai punya sado, hati-hati, haram kata ulama. Nah ini tafsiran ini juga ada di dalam yang kita bahas di dalam surah Toha, surah yang ke-20 ayat 124 sampai 127 nanti dibaca lagi. Oh iya, ada. Kenapa hidupnya sempit? Kenapa dikumpulkan dalam keadaan buta? Kenapa tidak bisa menjawab, tidak bisa berkutik nanti di akhirat? Tidak ada alasan lagi. Kalau dia di dunia pandai bahasa lidah, hebat retorikanya, hebat bicaranya, sampai orang kalah. Ingat, yang demikian itu karena kamu melupakan ayat-ayat Allah. Setelah itu nanti kamu dilupakan. Tidak menghiraukan ayat-ayat Allah karena berpaling, maka nanti nasibnya begitu. Tidak akan dihiraukan, tidak akan diurus oleh Allah, bahkan dalam keadaan celaka. Di dalam Rasul juga dikatakan bahwa demikianlah menurut penafsiran Abu Aliyah yang tadi disampaikan. Kemudian dikatakan petunjuk yang dimaksud adalah para nabi dan rasul. Jadi penafsiran-penafsiran saja, penjelasan-penjelasan dan keterangan melalui ayat-ayat Allah. Kemudian ada sahabat Mufatil Ibnu Hayyan, ini juga ahli tafsir, mengatakan yang dimaksud dengan petunjuk dalam ayat ini adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi yang paling kuat penafsiran kan disebutkan di sini tentang
Wa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Disebutkan tentang hidayah. Siapa yang mengikuti petunjukku, maka tidak akan ada rasa khawatir, tidak akan ada sempit dadanya, sempit hatinya, kemudian tidak akan bersedih hati. Jadi nyambung dengan surah Toha ayat 124, 125 dan selanjutnya dengan surah Al-Baqarah 38 dan 39 ini. Apa yang dimaksud petunjuk? Yang paling kuat dari sekian pendapat, ada mengatakan Nabi dan Rasul, ada yang mengatakan yang lain, kemudian ada juga yang mengatakan Al-Quran. Maka tafsiran yang paling kuat yang dimaksud petunjuk adalah Al-Quran. Karena di dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua, Alif Lam Mim, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi Alkitab Al-Quran menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Sudah jam berapa? Jam 6. Jam sini tidak nampak salah ini sengaja. Jamnya sudah atur kemarin dilihat oleh yang memperbaikinya Pak Haji Amal, Haji Amal. Kalau enggak cari kedudukannya nanti diperbaiki lagi setelah itu dicari. Jam ini ada yang 150 juta bilangnya. Jam ini. Jadi kalau malam yang ini tak berapa. Sayang kalau keluar makanya diperbaiki. Alhamdulillah. Gak usah tadi kata Haji Akmal, bagus, kawan-kawan yang ikut. Jadi yang dimaksud petunjuk itu yang paling kuat adalah Al-Quran. Kenapa? Maka di dalam Al-Quran tadi dikatakan barang siapa yang mengikuti petunjuk, yakni orang yang mau menerima apa yang diturunkan oleh Allah melalui kitabnya dan apa yang disampaikan oleh Rasulnya, niscaya tidak ada kekhawatiran atas diri mereka. Artinya apa? Siapa yang mengikuti petunjuk Allah yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah, maka tidak akan tersesat, tidak akan khawatir, tidak akan sedih, tidak akan cemas. Oh, banyak sampai itu dia ada betul. Misalnya surat Al-Hadid mengajarkan kita, ini dalam kondisi seperti sekarang ini kan kadang tidak menentu yang biasa senang, ini susah, yang biasa banyak asetnya sekarang kurang dan sebagainya. Sebenarnya di Al-Quran itu petunjuk kita dari Allah Subhanahu Wa Taala begini. Kalau kamu mendapatkan suatu kesenangan, jangan euforia, jangan terlalu gembira. Jika kamu mendapatkan sesuatu yang mafatakum, yang luput dari kamu, yang hilang dari kamu, yang tidak tercapai apa yang keinginanmu, jangan terlalu bersedih hati. Itu petunjuk seperti itu. Jadi makanya orang yang mengikuti petunjuk tenang-tenang saja hidupnya, tenang-tenang saja. Yang udah tuh nih Pak Kopis ini mau jadi lurah, terserah, mau dipindahkan jadi, ya sudah. Udah tuh Batolog ini luar biasa. Dia saya contohkan juga. Dia masih bisa tertawa, masih bisa senyum, bergarak, berkawan, ya kan? Ada resep tuh, udah tuh, enggak juga. Jadi intisari dari Al-Quran itu memang begitu, dan kawan-kawan sudah melalui ini semuanya. Karena biasa kalau pakai kena ada saja komentarnya. Akhir-akhir ini dan kondisi orang yang berpaling dari petunjuk, sakitnya komentarnya. Kok sama kalian? Itu pula nanti. Ya, sedang mengaji dakwah lagi izinan di Allah.
Lihat di halaman 2 di buletin. Kata-kata turun. Alinea berapa? 1, 2, 3, 4. Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Maka jika datang kepadamu petunjuk dariku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukmu, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Kalau di dalam surah Al-Baqarah tadi tidak ada rasa kekhawatiran, tidak akan rasa sedih. Di surah Toha ayat 123, siapa yang mengikuti petunjuk maka dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Makanya kenapa kita bahas tafsir dari ayat 1 sampai nanti mudah-mudahan yang panjang untuk kita selesai sampai surat Anas. Ya Allah, ini ayat-ayat Allah petunjuk. Jadi kalau ingin selamat, ikuti petunjuk itu. Bahas dari satu ayat ke ayat yang lain. Insya Allah. Kok nyampang ada orang capek? Kan lah lumayan. Tapi yang mau doakan panjang satu menit. Ya, panjang. Amin. Kan sudah lumayan surah Al-Baqarah sekarang ayat 38 dan 39. Alhamdulillah yang penting niat. Semoga Bani awak membayar utang, mati awak, mati awak. Keluarga tidak ada yang tahu. Yang mengutangi ke kita tidaklah bicara juga, didiamkan. Itu maksudnya mungkin ya udahlah, dia sudah meninggal. Sisanya masih banyak. Meninggal, bagaimana nasibnya? Ada yang bisa menjawab? Dia tuh memang membayar utang. Kalau ada bayar. Nah, ada yang bertanya. Tetapi dia tidak pernah, tidak ada, dia tidak membayar utang. Dia terus membayar utang. Meninggal, apakah dia masih status berutang? Keluarga itu tidak ada yang tahu. Yang mengutangi tidak juga bicara sama keluarganya. Pokoknya sampai nanti kiamat sama-sama meninggal keduanya. Apakah yang punya utang tadi statusnya berutang? Pacaran sih dibuat gitu. Kalau status tetap, tetapi pakai tetapi berarti kalau itu pasti dong. Kalau pakai kata-kata pasti ada ujungnya. Kalau status berutang, tapi kalau dimaafkan oleh yang berutang aman. Ternyata ya keluarganya tidak tahu dia juga sudah meninggal dan dimaafkan atau tidak, karena hati dalamnya entah siapa yang tahu kan. Nah, begini, makanya kita melihat seorang membahas ayat-ayat Allah. Kiranya berdua meninggal daripada kawan-kawan, oh nanti sudah sampai surat Al-Fatihah kita baru surat Al-Baqarah misalnya, kan kayak gitu. Nah, yang seperti ini di dalam kajian fikih berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang kuat, yang sahih, Allah yang membayarkan. Makanya bela Rasulullah kalau ada yang sudah punya dan kemampuan untuk membayar di menunda-nunda. Yang terpenting apa? Semangat membayar, niat terus melunasi itu yang terpenting. Kau mati, tidak ada lagi. Setelah itu yang mengetahuinya, maka Allah nanti yang akan membayarkannya bebas, tidak status ya orang masuk neraka tak membayar utang dan dari. Nah, ini ibu sama ibu bertanya pasti penasaran. Yakin?
15 ini pakai tafsir ini pada Rasulullah juga. Ya, tidak apa-apa. Ya. Ya, silakan. Ya, aku penasaran ya. Penasaran. Ya, silakan nanti sedang bicara pun tidak apa-apa. Nah, 124-nya tadi sudah dibacakan tafsirannya. Siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 39 sedikit lagi, adapun orang-orang yang kafir mendustakan ayat dari kami, mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Apa yang maksud kekal di dalamnya? Ya, kekal, tidak ada jalan keluar. Itu maksud kekal di tampilannya. Jadi kalau masuk ke dalam neraka, payah awak keluar kalau tidak diizinkan dan kena itu. Apakah ada orang yang sudah dimasukkan ke dalam neraka, dia dikeluarkan? Ada hadisnya satu. Yang kita mudah-mudahan kalau kita masuk surga langsung ya. Jangan coba-coba. Ada Samanta. Sama orang ini Pak. Masalah orang ke dalam tungku. Ini kamu apa? Tidak tahu. Di dalam hadis 70 panas api itu, ya, satu bandingannya, satu di akhirat itu sama dengan 69 sampai 70 panasnya. 70 kali panas api kita di dunia. Api kilo. 70 kali panas. Aina mangkalaga sana awak masak tulang. Lain kalau awak memasukkan tangan awak ke dalam air. Tidak, itu baru. Kalikan lagi 70. Ya Allah. Wajar ketika penduduk neraka itu surah Muhammad ayat 15. Surah Muhammad ayat 15. Benar-benar yang ingat sampai itu. Satu kali teguh, hancur seluruh isi perutnya itu, bahkan sampai terbuka, tergulai usus-ususnya. Satu kali teguh saja. Begitu panasnya. Bahkan ada yang disiram oleh air di neraka itu, disiram oleh sodik. Apa itu sodik? Sodik itu adalah cairan besi yang sangat panas. Versi akhirat, bukan versi dunia. Makanya, ayo kalau ingin selamat kita itu cintai masjid, cintai Al-Quran, cintai Rasulullah SAW, sunnah-sunnahnya, ansur-ansur. Ya, tidak ada kata terlambat. Lagai mudalikun ba'ala, tidak ada terikut. Siapa tahu, nang preman gadang, ketika akhir hayatnya, dia hatinya selalu ke masjid, dia ingin memperdalam ayat-ayat Allah. Pas di akhir hayatnya, husnul khatimah insyaallah. Tidak ada jaminan husnul khatimah, tidak ada. Ya, dia orang siap banget, tiba di akhir hayatnya mati dalam maksiat, masuk neraka. Itu Ustaz tadi, Ustaz mana tahu apa? Makanya hati-hati jadi Ustaz juga, jangan bangga jadi Ustaz, bangga jadi buya, bangga jadi kiai. Itu tidurnya salah. Di Indonesia dah lo, gimana lo? Sekian jelek. Jadi Ibnu Jarir dalam bab ini mengetengahkan sebuah hadis yang dia kemukakan dari dua jalur. Artinya apa? Memerintahkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, adapun ini terjemahannya, adapun ahli neraka yang menjadi penghuni tetapnya, maka mereka tidak pernah mati di dalamnya. Jadi maksud tetap itu banyak. Kekal di dalamnya itu tidak bisa keluar, tidak ada peluang juga untuk keluar. Abadi di dalamnya.
kecuali kalau Allah kehendaki. Kemudian tidak akan hidup, tidak mati, tidak hidup, karena mereka selamanya diazab. Itu maksudnya. Tetapi ada beberapa kaum yang memasukkan ke dalam neraka karena dosa-dosa mereka, maka mereka benar-benar mengalami kematian, bukan kematian, kematian. Nah, itu diluruskan. Dan apabila mereka sudah menjadi alam, maka baru diizinkan beroleh syafaat. Itu maksudnya. Jadi ada yang sudah dimasukkan ke dalam neraka karena dosa-dosanya, diizinkan oleh Allah, dikehendaki oleh Allah, keluar dan dikeluarkan dari neraka. Jadi lah dari arang dulu, ya tentu itu kekuasaan Allah. Lah dari arang baru dikeluarkan. Tapi satu riwayat yang mengatakan tak tuli ya mantan neraka. Itu lagi dikeluarkan dari neraka. Tapi pameran Allah. Kira-kira Pak? Bagus. Karena misalnya kita contohkan misalnya dia banyak dosa, masuk neraka dimasukkan, diizinkan dikehendaki oleh Allah, keluar dari neraka, tapi tak boleh. Ya, ada yang boleh mantan neraka. Baru kita pilih tu, 5 dulu bawa lain. Daripada neraka tak boleh. Baru kawin. Dah ada. Ya tentu kalau itu ingin tak model itu. Tapi kalau memang dosa banyak dimasukkan dulu, direbuslah awak, diapalah awak, direndam awak situ, pasti keluar. Jadilah ya. Ya. Kembali ke surat Al-Kahf 3. Ya betul Pak. Itulah kami berdua yang sudah bersama. Ini perkataan bersama-sama dengan Iblis. Ya. Sehingga Iblis bersama. Ya betul. Jadi maksudnya orang yang menganggap itu adalah sama dengan Iblis. Kira-kira. Ya. Nanti kita jangan mengatakan Iblis sama. Itu masalah ya. Dia sifat karakter sama, tapi secara fisik dan penciptaan yang berbeda saja. Betul Pak? Betul. Sama dalam arti karakter, sifat dan lain sebagainya. Karena itu makanya ada istilah manusia itu tasaitonan, dia kesetanan. Maksudnya apa? Dia berkarakter dan mengikuti sifat setan. Makanya di dalam surah Al-An'am, nah nanti tolong diingat-ingat surah Al-An'am saya nampak di ibu sekadang kok 102 balik di 102 balik ya, setiap nabi dan terus pengikutnya itu memiliki musuh. Musuh itu ada 2. Sayatinul insi wal jin, setan dengan dedengkotnya adalah iblis, ya. Itu ada sayatinul in, ada setan dari golongan manusia dan ada setan dari golongan jin. Nah, jadi sama sifatnya. Nah, itu. Makanya ada istilah setan kami. Nah, itu. Manusia ini banyak gelarnya. Ini Salman ngambil Mohon maaf, muka badak, air mata, tuh banyak gelar manusia ini. Aku pernah lihat. Ayo baru, ya Allah, baru. Itulah manusia. Bagus tuh. Tadi itu manusia ini banyak gelarnya. Tidak pernah ada kambing digelari. Manusia, tidak pernah. Tak. Coba tanya ke beruk itu. Pernah tak manusia kambing kamu? Tidak pernah. Cuma gelar manusia banyak. Dan dalam Al-Quran kiro datang fasir. Kerak ya hina. Jadi ada sifat-sifat manusia, sifatnya setan, iblis, dan juga hewan binatang. Itu surat Al-Araf nanti ada. Terakhir, ahli neraka dimasukkan ke dalam neraka, tapi ada yang diizinkan keluar. Kemudian
ulama lain yang mengatakan bahwa penurunan yang pertama maksudnya dari surga itu, ada yang mengatakan dari surga ke langit, dari langit ke bumi. Itu nanti ada penafsiran. Mungkin selanjutnya karena waktu juga ini semuanya ada yang mau pergi kerja, bahkan mungkin ada yang janji dengan keluarga untuk keluar daerah atau di dalam daerah tapi pagi-pagi ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pihak yang telah memaparkan dua buah ayat Al-Baqarah 38 dan 39. Mudah-mudahan apa yang kita dapat pagi ini bertambah banyak di dalam jiwa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiik. Assalamualaikum